Buat orang yang ngerasa harus kaya raya, tajir melintir, bergelimang harta dulu buat mencapai impian financial freedom, sekarang gue mau jelasin biar lo tahu cukup kalau dapetin financial freedom itu lo nggak perlu jadi setajir Rafathar. Lagi banyak banget video-video tentang financial freedom di internet. Ada yang kasih kiat-kiat dapetin financial freedom biar bisa pensiun umur 40 tahun, 30 tahun, bahkan 23 tahun. Ada juga yang bilang kalau biar bisa bebas secara finansial, katanya lo harus punya uang sebanyak-banyaknya. Pokoknya sampai kalau lo mau beli apa aja nggak usah lihat price tag-nya. Emang bener ya kayak gitu? Sebenarnya financial freedom itu apa sih? Gue baru tercerahkan nih setelah dengar pendapatnya Ibu Vicky Robin yang nulis buku judulnya Your Money or Your Life. Kata dia, bebas secara finansial itu ya artinya sesimpel lo bisa ngelepas semua pemikiran yang membelenggu tentang uang dari kepala lo. Kayak lo sadar nih, diri lo emang bagian dari sebuah sistem ekonomi, tapi lo sans aja. Gak ngerasa FOMO ngeliat hidup orang di Instagram, gak ngerasa khawatir kekurangan uang di saat lo masih bisa tidur dan makan dengan nyaman. Atau gak ngejadiin kaya raya sebagai satu-satunya tujuan hidup utama lo. This is business. Financial freedom itu state di mana lo ngerasa cukup. Makanya menurut gue salah banget kalau financial freedom diartiin bebas untuk bisa beli barang apa aja yang lo pengen. Soalnya sebenarnya semua hal di kehidupan kita benar-benar bisa dibagi jadi dua hal. Hal yang lo emang butuh atau needs, dan hal-hal yang lo pengen atau wants. Hal yang lo butuhin atau basic needs lo itu ada buat lo survive di kehidupan ini dan hidup layak. Kalau hal yang lo pengen, masuknya ke kategori hal-hal yang lo BM. Kita sebut aja masuknya ke kategori luxury. Sebenarnya kalau nggak ada barang-barang itu, hidup lo bakal fine-fine aja. Udah gitu, hal-hal yang masuk ke kategori luxury nggak kehitung banyaknya kan. Kalau lo nggak bener-bener tahu kepengenan lo yang mana yang beneran matters buat diri lo sendiri, ya lo bakal hidup buat terus-terusan pengen ini dan itu. Lo mikirnya makin banyak BM lo terpenuhi, bakal bikin lo ngerasa bersyukur dan cukup. Tapi sebenarnya enggak. Justru at one point, makin banyak malah bikin lo makin ngerasa nggak cukup. Intinya, lo tinggal bisa ngebagi aja mana yang lo butuhin dan mana yang lo pengen. Dan lo taruh deh tuh di diagram mana lo mendarat. Survival atau udah luxury. Ingat, yang kita cari itu titik seimbang cukup yang di sini. Bukan titik influencer, bukan titik Rafathar. Soalnya kalau gitu mah yang ada nanti jadi titik jenuh. Konsep dapetin financial freedom secepat-cepatnya biar nggak perlu kerja lagi, itu juga aneh menurut gue. Mungkin konsep itu ada karena kebanyakan orang nggak suka sama apa yang mereka kerjain. Jadi solusinya ya kumpulin uang sebanyak-banyaknya biar nggak perlu kerja lagi. Tapi buat orang yang emang suka sama apa yang mereka lakuin dan pengen ngerjain hal itu terus walaupun udah tua, konsep itu jadi nggak berlaku dong. Lagian umur berapapun lo, sebenarnya bisa-bisa aja ngerasa bebas secara finansial. Karena semuanya itu adanya bukan cuma di dompet, tapi di mindset. Kalau lo udah sekaya yang lo mau, tapi masih ngerasa anxious ngelihat Sultan Andara beli mobil sport, artinya ya lo belum punya tuh financial freedom. If you are engaged in that sort of anxious process of more, you are not free. Ujung-ujungnya financial freedom tuh bukan privilege perasaan orang berduit. Tapi gimana lo bisa punya kebebasan buat ngerasa cukup dan definisi cukupnya beneran datang dari diri lo. Namanya juga freedom. Yang nentuin lo bisa bebas finansial bukan financial guru di YouTube atau influencer kaya yang lifestyle-nya jadi kiblat netizen. Yang nentuin itu ya lo sendiri. Bye! Who am I? What do I care about? What do I want the impact of my actions to be? What do I want to learn? What do I want to understand? What do I want to feel, taste, touch? You know, what do I want in what Mary Oliver calls my one wild and precious life?
Kalau ada lipstick di gigi, kasih tau ya. Subscribe.